dua di antara tanda-tanda jenengan iki disebut sebagai orang yang makrifat atau ketemu Allah. Urusan berapa detik durasinya, berapa menit, berapa jam, ini urusan Allah. Bon. Nomor 3, salah satu di antara tanda-tanda kalau jenengan estu bertemu Allah, dalam surat Yunus ayat 62 63, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mana orang-orang yang sudah tidak mudah takut dengan apa takdir yang akan Allah jadikan. Alaihim walahum yahzanun, tidak merasa khawatir dengan apa yang sudah dan sebelum Allah datangkan. Enggak ada, karena di dalam diri Anda sudah tiada. Sebab apa Anda sudah tiada? Sebab Anda sudah kembali ke asal Anda. Asal kita itu tidak wujud. Sekali lagi, asal kita makhluk itu tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, sehingga dijadikan nafsu untuk memaksa Anda merasa ada. Siapapun kita kalau masih merasa ada, jangan harap Anda akan tahu siapa sesungguhnya yang ada. Jikalau kau ingin tahu siapa sebetulnya yang ada, yaitu Allah dalam konteks wujudnya aku, kembalilah ke asal. Kalau Anda sudah kembali ke asal, berarti Anda tidak ada, nyatalah yang ada. Berarti yang bisa melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Itulah yang disebut kul huwallahu ahad. Allah itu esa, ada di situ. Hati jenengan selalu beriman semua yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari makhluk. Kalau nggak percaya, mohon dibuka dalam ayat 188 surat Al-A'raf, kalau nggak salah 188. Ini langsung pernyataan Rasulullah Muhammad SAW yang disuruh Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad, nopo Gusti yang ku katakan di dalam diri Muhammad niki beliau, aku ini tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat illa masya Allah, kecuali jikalau itu dikehendaki oleh Allah. Berarti jikalau Rasulullah Muhammad itu bisa mensyafaati terhadap umatnya, seakan-akan aslinya siapa? Allah sendiri. Sama dengan air ini loh Pak, sering saya katakan, air ini makhluk, seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus, tapi aslinya yang bisa menghilangkan rasa haus adalah wujudnya Allah yang menguasai di dalam air ini. Dikasih Allah syafaat, lalu kita minum. Kacamata syariat melihat makhluknya, akhirnya imannya air. Kacamata hakikat melihat Allahnya, akhirnya imannya ahad. Inilah iman yang benar Pak, yang disebut sebagai ihsan. Kalau jenengan sudah disebut Allah sebagai hamba yang dikehendaki untuk bertemu Allah, bukan berarti hamba itu masih berlaku, enggak. Hamba sudah tidak berlaku, yang berlaku cuman Allah Subhanahu. Akhirnya boleh jadi dikatakan wujudnya Allah batin nyata, wujudnya Allah dohir yo nyata. Mana wujud dohirnya Allah? Berhubung nama makhluk itu sudah tidak ada, yang tadinya disebut nurullah, maka wujud nyatane Allah dohir adalah dunia dan seisinya. Wis nek dereng tutup mriku mumpun dipeksa dhisik. Luweh-luweh yang belum ada tanda-tanda bertemu Allah. Lah terus piye carane saya lekas nang ketemu Allah? Lah ngoten nggih. Bon iki saya khusus ngomong bagi yang belum. Yang sudah, ya sudah, tinggal melancarkan aja, mengistiqomahkan aja. Gini. Wadhkur surat Al-Insan 2526 dan atau surat Al-Ahzab ayat 4142. Allah katakan, Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi, siang, sore, hatimu selalu berzikir pada Allah. Harus. Sing dimaksud zikir niki Pak Bu, dzikron katsiron, sejatine zikir tanpa ngucap, tapi merasa sadar
wujud sampean kali kula hakikate ora wujud. Nyuwun sewu, pergerakan apapun makhluk itu bukan pergerakannya makhluk, semua itu bersumber dari Allah. Anda akan hilang perbuatan makhluk ini, hilang dengan catatan kalau wujudnya makhluk itu sampai tiadakan. Caranya berzikirlah selalu, hatimu dzikir sirrul asrar. Dengan begitu nanti akan sampai pada la ilaha illa ana. Artinya fana udzikri, artinya sing muncul dalam hati sampean bukan agune makhluk, karena makhluk sudah tiada, akan muncul agunya Allah. Nggih, niki disebut mi'raj, pun sampai pada Allah. Setelah mi'raj Rasulullah bertemu Allah, apa oleh-oleh yang dibawa? Ternyata jawabannya di Quran as-shalah. Lah ngono nggih. Khafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Terkait masalah sholat niki yang dibawa oleh Rasulullah setelah beliau bertemu Allah sampai menjadi 5 waktu. Iki maksudnya ya napa? Sholat niku Pak identik dengan nyembah. Nyembah yang benar adalah ketika saat hati jenengan secara hakikat bertemu Allah. Itulah nyembah yang benar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hati jenengan, wajah hati jenengan itu harus menghadap terhadap wajah Allah. Hidup itu bukan terhadap sifatnya. Apa sifatnya? Lilladzi fataras samawati wal, bukan terhadap sifatnya lewat kuasanya. Di situ lilladzi fataras samawati wal ardo, samawati wal ardo artine nek salat ning ati ojo eling urusan dunya. Ngoten lho karepe. Mboten saged Pak, seeling ae nang gone ibuke, eling pake, apalagi habis punya anyar-anyaran kenalan. Podo senenge, aduh sholat iku ketok gambare ae. Ngene iki Kang Mas lagi apa ya? Apalagi sing anyar-anyaran punya mobil, Allahu Akbar, gak digawa maling akhirnya. Eling-eling. Kita tetap akan memandang, melihat, menghadap wajah ruh kita itu terhadap isinya samawati wal ardh. Bagaimana kalau kita masih tetap di sini? Dalam ayat itu dikatakan wa ana minal musyrikin. Berarti kita termasuk menyekutukan Allah. Tapi jikalau betul-betul ini wajah tu panjenengan menghadap terhadap Allah, maka ada manafi di sini. Sebelum ana ada wama. Ana minal musyrikin. Dan saya sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah. Motivasi saya, janganlah kau mati dengan membawa persekutuan. Janganlah kau mati dalam hatimu masih ada syirik, sekalipun itu syirik khafi. Syirik ini yang jarang dibahas di tengah saudara kita di syariat atau di thariqah, jarang, bahkan tidak pernah. Akhirnya jenengan kali gulo waktu sholat sok-sokan sholat, sing penting gugur kuah. Ya Allah, kalah arek TK. Jenengan iki lho brengose wis putih-putih, rambutnya ya putih, makanya kula gondol. Tak gondol Pak, blek putih kabeh, cek muncul putih mesisan. Lah kula semir putih yo gak putih-putih. Sampai bingung, kapsalane lho sampai bingung. Kula nyuwun, Pak sampean semir putih. Pun disemir, dikrowamasi nggih. Ndasku dikengeten, dilebokno kaya plembungan apa ngene. Atik sing ngramasi niku nggih wong wedok. Tapi mohon maaf, wonten buntute berarti
Wonge wayu tiba ya Allah bencong. Sampai 3 kali tetep gak gelem putih. Wis nek ngono jalan siji tak gondol lae. Ngene iki. Tanggal 1 Rejab mulai tak gondol kala wingi. Sret. Enak isis kalau ibu-ibu aja melok-melok gondol Bu, aja nek Pak ra apa-apa, monggo. Pun selama iman kita belum ihsan, selama kita belum ketemu Allah, nggak bisa Pak siapapun kita. Ketika sholat munajat bisa bertemu Allah, mboten saged, mboten saged. Wis jenengan kali kula niki lah yang sudah yastami'unal qaula, mendengarkan ajaran Allah di jalur dinut tauhid, sudah beriman, fayattabi'una ahsanahu, dan melaksanakan zikir. Ketika jenengan sudah dikasih Allah wasilah, tali khusus, jalankan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Terus Muhammad, setiap detik napasmu itu berzikirlah pada Allah. Nek wong thariqah iku dikire ning ati ngucap Allah 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 ning ati terus seiring berjalannya detaknya jantung atau lewat napas. Tapi mboten saged Pak jikalau tidak dibawakan wasilah khusus langsung nang Allah, yaiku dzikir sirul asrar. Maka ditolong jenengan yang berthariqah, lekaslah wabtaghu ilaihil wasilah, raihlah wasilah khusus ini, yaitu dzikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Niki dibahas di dalam hakikat. Artinya saudaraku, wahai mursyid di thariqah, ajarilah jamaah jenengan tentang taklim muta'alim, tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu hakikat. Bahkan di dalam kitab Darun Nafis Pak ya, itu dikatakan apa yang menjadikan penghalang si salik tidak wusul-wusul, apa yang menjadikan batalnya si salik ketika suluk tidak wusul-wusul. Karena satu, di dalam diri kita sebagai si salik itu merasa bisa melakukan kholwat, belum yang lain, makhluknya masih nempel, boten sakit Pak. Sampai gondol boten sakit, gondolnya mata dipotong loh, lok-lok dewe. Berarti sampai sepuh, sampai tua jenengan tidak bisa. Mohon maaf saudaraku yang ada di thariqah, kalau saya lihat umurnya itu di atas 40 Pak, di atas 40. Kasihan beliau, sibuk wiritan terus, kholwat terus, tapi mboten saged wusul-wusul. Kasihan, estu kasihan. Padahal yang namanya Isra Mi'raj dicontohnya Kanjeng Nabi itu hanya 1 malam, nggak ada hitungan jam. Kalau boleh saya katakan, ketika jenengan kholwat untuk sampai pada Allah, cepete niku sekedap netro. Ini apabila jenengan langsung melepaskan keakuan diri dari segala apapun, barulah niku tepat sampai urusan lama, dan tidak, itu bukan urusan kita tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados jenengan sing belum carane, jenengan terus lakukanlah dzikir sirul asrar itu di setiap aktivitas panjenengan, cukup hati jenengan aja. Tapi bagi jenengan yang sudah wusul, apa yang harus jenengan katakan, yang harus jenengan lakukan? Dalam surat Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Masuknya di dalam ayat 42, fasabbihuhu bukratan wa asila. Bila mana sesuatu selain Allah masuk di dalam hatimu, lekaslah bersihkan lagi dengan cara nafi isbat, dengan cara jenengan iki menafikan makhluk dan mengisbatkan Allahnya pun. Iku Anda lakukan terus menerus. Abot Pak, nggih memang awale abot, nanti soyo suwe lama kelamaan berat menjadi ringan. Bapak Ibu hadirin, itulah sekitar proses perjalanan baginda Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Mi'raj adalah proses perjalanan ruhaniyah, tinggalkan selain Allah. Berarti kita meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21 sebagai teladan Kanjeng Nabi. Masuklah kau wahai hambaku atau umatku ke alam akhirat ini dengan cara liman kana yarjullaha, hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah.
Otomatis wadzakarallah katsiran, urusan zikir terus menerus itu tidak boleh jenengan abaikan. Inilah teladannya Kanjeng Nabi. Apa yang jenengan lakukan untuk bertemu Allah lewat wasilah khusus itu, ini sudah diteladankan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah materi apa pada malam hari ini yang mengkisahkan syariat Mi'raj Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad, tapi hakikatnya adalah terjadi pada diri jenengan. Lakukanlah ini sebelum kematian jenengan datang, sebab jenengan besok akan dituntut secara syariah tentang amaliyah apapun, tergantung baik dan tidaknya nilai sholat Anda. Sholat Anda kalau bagus, maka lainnya ikut bagus. Jikalau sholatnya jelek, maka lainnya juga jelek. Udah gitu aja apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Mohon dipandu oleh panitia. Kita kasih berapa? Bapak-bapak pertanyaan kita kasih berapa? Ibu-ibu pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, niki kula Pak Sukir, rombongan saking Jamaah Jaya Baru wilayah Banyumas Purwokerto Gus. Niki sak rombongan wau berangkat jam 3. Alhamdulillah niki sampai dugi kepanggi kali Guse. Alhamdulillah niki sangat bersyukur sekali Gus. Niki Gus, ajeng tanglet nih Gus. Di dalam angan-angan pikiran perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj menika, pada saat apa Nabi Muhammad selama ini mungkin banyak yang tidak tahu. Umpamanya lagi turu lah, apa lagi angon wedhus, loh kok maro-maro diperjalankan Isra Mi'raj. Yang kedua, yang diperjalankan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad niku jasadnya saja apa ruhnya saja, dan apakah dua-duanya ruh dan jasad? Makaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam posisi apa ketika Rasulullah ini dimi'rajkan, diisra dan mi'rajkan Allah? Atau dalam diri kita dalam posisi bagaimana kita dimi'rajkan Allah? In aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita bertanya di posisi yang bagaimana, itu urusan Allah. Tapi kita harus ingat dalam surat An-Nur ayat 35. Siapakah yang dimi'rajkan Allah? Siapakah yang dalam hatinya Allah kasih atau dinyalakan nur ma'rifat Allah? Nurun ala nurin yahdillahu li nuri mayyasha. Mayyasha. Yang Allah nyalakan nur makrifat itu hanya hamba yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Di saat apapun monggo kersa. Kalau bahasa syariah yang mengkisahkan Kanjeng Nabi, ini ulama khilaf sebagian pendapat ketika Rasulullah leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh? Apa leyeh-leyeh itu? Santai-santai. Terus dimi'rajkan Allah. Ada sebagian ulama juga mengatakan selain daripada itu. Hakikatnya jenengan beraktivitas apapun Allah suka-suka. Bisa ketika sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bisa aktivitas ibadah ghairu mahdhaf yang tidak murni, jenengan wayah makan. Tapi tanda-tanda Allah kehendaki anugerai Allah memperjalankan hamba ini, ada tanda-tandanya. Pertama, orang itu sudah memegang wasilah. Bukan wasilah secara syariah, tapi secara hakikiyah. Tali bukan hablum minan nas, tapi langsung hablum minallah. Yaitu wa huwa adzikru bisiril asrar. Tandane jenengan sudah mengerti dan
ada dalam hati jenengan dzikir sirul asrar. Kedua, melaksanakan. Tidak hanya jenengan iki yastami'unal qaula, akan tapi fayat tabi'una aksanahu, melaksanakan. Inilah jenengan iki uzlah ketika saat jasmaniyah jenengan dahar. Inilah Allah nanti akan yang menyalakan hamba nur makrifat di sini. Dengan maksud apa nur makrifat dinyalakan Allah dalam hati jenengan? Dengan maksud untuk menghilangkan wujud selain Allah. Sebab al-kaunu, kata kitab al-hikam, al-kaunu minal mukawwanat zulmatun aila maujudun. Al-kaunu utawi makhluk iku zulmah, asli sifatnya iku peteng. Maksudnya peteng la maujudun, ay adamun, tidak wujud asline. Sing wujud iku Allah. Kuwi ngomong tas iki wujud lak penerka jenengan. Karena makhluknya isih wujud. Nyantol titik nggih? Allah dawuh ngeten. Biar wujudku iku diketahui hambaku, tak lahirno wujudku rupa nurullah. Ndi wujude nurullah? Isine dunya. Langit iku nurullah. Tapi dudu wujudku. Dunya sak isine tak bingung sing ngeten iki. Iku memang ben sampean ahli am ben bingung. Lan jenengan ahli khos misalnya khosoh mboten bingung. Karena wujudnya makhluk sudah enggak ada. Itulah namanya akad itu di situ, Pak. Namanya akad itu di situ. Jadi suka-suka Allah untuk menyalakan nur makrifat terhadap hamba yang dikendaki pada saat bagaimana aktivitas dohir. Iku suka-suka Allah. Intine tengere tanda-tandanya min alamah. Tanda-tandanya adalah hati jenengan mesti sudah ada dikiri para wali. Yaitu wasilah langsung. Yang kedua, jenengan iki melaksanakan fungsi daripada dzikir tersebut. Disitulah Allah nyalakan nur makrifat. Begitu nur makrifat sudah menyala, maka kegelapan itu akan sirna. Sama halnya secara logis, lampu ini cahaya dimatikan listriknya, mongko yang terjadi kegelapan. Sama. Nur makrifat dalam hati jenengan iku padam alias tidak menyala, maka yang terjadi hati ini gelap yang ada terhadap Allah. Isine dunya. Padahal al-kaunu zulmatun. Sak temene sifate makhluk iku gelap, peteng. Maksudnya zulmah adalah adamun, tidak wujud asli nih. Inilah fungsinya nur makrifat Allah nyalakan supaya hilang. Nek wis hilang maka nyatalah apa yang sejati ini sing nyata. Nek cara lampu iki dinyalakan lagi, kegelapannya hilang, maka jenengan akan nyata apa yang ada di depan jenengan. Sehingga jalan satu jalan jenengan nggak mungkin akan tertabrak, ketabrak atau nabrak tembok, gak mungkin. Karena sampai sudah tahu mana jalan, mana bukan jalan, mana wasilah langsung datang Allah, mana yang bukan wasilah datang Allah, sudah tahu. Gak mungkin jenengan yang apa ainul basirohnya itu sudah melek atau tidak buta, tidak gelap, Anda akan kesasar, gak mungkin. Niki logikanya seperti itu. Pun itu yang pertama. Yang kedua, ketika saat Rasulullah dimi'rajkan Allah, apakah ini ruhnya fakot, rohnya saja, ataukah sekalian sak jasate? Pun kalau saya buka tafsir muhakamah, ulama iki khilaf. Artinya khilaf, ada yang mengatakan biruhin fakot, ruhnya aja. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasate. Pernah Pak saya ditanya ketika saat saya ke Madura, tapi nggak jadikan sebuah solusi. Saya tidak jawab ini rohnya saja atau sak jasate, enggak. Saya jawab suka-suka Allah. Sebab pertanyaannya yang benar yang mana? Kalau saya jawab rohnya saja, berarti saya menyalahkan yang berpendapat sak jasate. Sebab pertanyaannya yang benar yang mana? Jadi saya jawab kedua-duanya benar. Tergantung kita memandang dari sisi mana. Gini Pak, sekarang saya jawab rohnya saja. Inilah golongan-golongan jenengan yang memakai sistem wasilun ketika saat ingin bertemu Allah. Niki ruhnya saja.
Sing jadab, sing gendeng iku mung roh sampean, ati sampean. Sing dilupakan Allah, hati dengan urusan dunia, rohnya saja, akal enggak. Umpama jenengan menjadi imam sholat, akal sampean ikut tahu, oh iki dapat 2 rakaat, oh ini menghadap kiblat. Intinya wasilun itu antara syariat dengan hakikat seiring, paham seiring? Bersamaan. Iki wasilun. Artinya hukum syariat masih dipegang, tapi bagi dirinya syariatnya sudah menjadi hakikat indallah. Niki yang disebut biruhin fakot, rohnya saja. Terus ma'a jasadihi, gambarannya ngeten. Jenengan ini memakai sistem majedubun. Sistem di mana sampai jatuh dari atas ke bawah tidak pakai parasut. Dari pesawat sampai medun nggak pakai parasut, payung. Itu namanya terjun bebas. Sampai ke bumi, mati mboten? Mati. Kalau ngomong cepet Pak. Artinya apa? Antara hati dengan ruh Allah putus hubungan dengan dunia. Berarti iki wong gendeng. Paham ya? Orang gila wajib sholat betul secara syariat? Gak wajib. Poso yo gak wajib, coro syariat. Wong gila. Wajib nikah betul? Mboten. Sing jelas dia tidak mau baik secara ruh hati ataupun jasmani gembul sama orang. Gak mau. Tinggalkan pergaulan-pergaulan itu Pak. Karena dia memakai bahasa ujlah. Itu lahir batin. Istri ditinggal, suami ditinggal, anak ditinggal, teman ditinggal, saudara ditinggal, pekerjaan ditinggal, udah entah kemana, ngeturno melaku entah tengkundi. Apa ke sungai, apakah di dalam kamar, gak keluar-keluar. Itu biasanya gitu. Ini berarti ma'a jasadihi. Masuknya makomnya makom khos. Kalau yang awal wasilun khawasul khawas, pasti membawa 4 sifat yang khawasul khawas. Sidik, fatonah, tablek, amanah. Tondone mudah saja. Rasulullah membawa 4 amanah iki, gak ngerepotno umat, gak njalukan umat, gak ngongkon umat urunan, digawe tuku mobile mursite, gawe tuku fasilitas mursite. Ndak, Rasulullah gak ngono. Ndak. Justru Rasulullah iku ngalah ketika saat ghanimah, harta rampasan setelah perang, beliau mundur, mengutamakan sahabat-sahabat atau pasukan-pasukan itu yang menikmati. Itu aja difitnah. Rasulullah mengambil sendiri, itu fitnah. Ya Allah, nggak pernah Rasulullah seperti itu. Jenengan kalau betul-betul diletakkan Allah khawasul khawas kemakrifatani, gak mungkin jenengan ngerepotno jamaah. Estu. Apalagi di kos, wong gendeng ya sampean ya. Gitu? Hati di antara 4 sifat gak ada. Tablek ya ndak. Wis pokoknya jenengan meneng. Akhirnya keluarganya mengambil kesimpulan, oh si A gendeng, ayo dibawa ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke sana yang nggak bisa waras Pak. Wong jadab, dohir batin, hati saakali. Apa sih jadab itu? Misai Allah dari perkara selain Allah terhadap jenengan, itu namanya jadab. Coro orang kasmaran. Bu, tahu kasmaran ya? Pernah ya? Wustah, kalau tidak Kang Mas itu aku nggak mau nikah. Ada yang seperti itu. Itu namanya kasmaran. Waduh, cintai sekonyong koder. Masalahnya bapaknya tahu ngomong, Dek, cintaku terhadapmu sehidup semati. Bu, niku gombal. Coba jenengan sedo dhisik, Bu. Bapak gopo golek gantine. Kadang-kadang jenengan kali kula dereng sedo, bapak wis golek wis biasa ngoten niku. Cinta yang sejati itu cinta Anda pada Allah. Cintane Allah pada diri Anda. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta yang enggak pernah
berkhianat itu cintane Allah dateng jenengan. Jenengan dahar ya dilayani. Jenengan kepingin isok nyawang mripate ya dilayani. Telinga kepingin dengar suara ya dilayani. Nafas bisa keluar masuk ya dilayani. Cuman kita sebagai hamba, sebagai manusia yang tidak tahu diri, sudah kali Allah yang melayani kita, tapi kita melalaikan yang melayani kita. Nggih mboten? Niki manusia sifatnya memang seperti itu. Apa sebab? Karena kita ditutupi oleh kepentingan nafsu dalam diri kita, akhirnya kita terhijabi oleh yang maha melayani kita. Itulah persoalannya. Maka butuhnya apa kita untuk bertauhid ini? Salah satu halnya adalah supaya kita punya etika kepada sang pelayan kita sehari-hari. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi jawaban tentang masalah mi'raj, apakah jasadnya saja, rohnya saja, apakah sak jasate. Itu jawabannya ada dua jawaban. Nggih. Ada lagi?